Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Lala Indrawati, perwakilan dari Universitas Palangkaraya. Pada kali ini saya akan memperagakan video mengajar dengan materi hak dan kewajiban pada norma. Dengan metode ceramah, diskusi, dan kuis, model problem based learning, dan media yang sangat fun. Penasaran? Yuk ikuti keseruannya! Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Siapa hari ini yang bertugas memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Adit. Baik, terima kasih, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir ke sekolah pada pagi hari ini. Aditya Fauzianur, Ervina, hadir Bu. Naru, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak, ketika kalian melihat gambar yang ada di depan layar kalian, yaitu gambar A dan gambar B, apa yang terbesit di benak kalian? Yang A nggak rapi, yang B rapi. Yang A nggak pakai topi, yang B pakai topi. Benar, apa yang kalian katakan? Ada lagi? Saya, Bu. Ya, lalu silakan. Yang satu pakai dasi, yang satunya enggak, Bu. Gambar A dan gambar B adalah gambar peserta didik yang mengenakan seragam sekolah SMP. Perbedaan gambar A dan gambar B mengenakan atribut sekolah secara lengkap, sedangkan gambar A tidak mengenakan atribut sekolah secara lengkap berupa dasi, topi, dan sebagainya. Artinya, menandakan bahwa gambar B mentaati peraturan atau norma yang ada di sekolah. Baik anak-anak, sampai sejauh ini sudah ada bayangan kita hari ini belajar mengenai apa? Peraturan atau norma sekolah. Seragam, Bu. Ya benar, hari ini kita belajar mengenai materi hak dan kewajiban pada norma. Diharapkan nantinya anak-anak ibu setelah belajar mengenai materi hak dan kewajiban pada norma, anak-anak ibu dapat memahami, menganalisis, menyimpulkan, dan berdisiplin dalam menjalankan hak dan kewajibannya pada norma di kehidupan sehari-hari. Anak perlu kita ketahui secara bersama bahwa norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Apa itu norma? Norma adalah aturan, ketentuan, ataupun syarat untuk mengikat individu maupun kelompok dalam bertingkah laku, baik itu bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sedangkan hak memiliki arti yaitu milik atau kepunyaan. Seperti ballpoint ini. Ballpoint ini milik ibu karena ibu telah membelinya. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus atau wajib dilaksanakan. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa kewajiban itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban kepada manusia, dan kewajiban terhadap alam. Ada yang bisa membantu ibu menjelaskan apa 3 kewajiban tersebut? Adit, Bu. Silakan Adit. Baik, kewajiban kepada Tuhan itu beribadah, kewajiban kepada manusia saling tolong-menolong, dan kewajiban kepada alam itu tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Adit bahwa kewajiban terhadap manusia erat kaitannya antara manusia dengan manusia, seperti tolong menolong, bertata krama atau bersopan santun ketika bertemu orang
kedua, sedangkan kewajiban terhadap Tuhan erat kaitannya antara manusia dengan Tuhan, seperti melaksanakan atau menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sedangkan kewajiban manusia terhadap alam dilakukan dengan cara menjaga atau merawat dan tidak merusak alam. Baik anak-anak, sampai sejauh ini penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, silakan Ervina. Baik Bu, Ervina ingin bertanya kewajiban terhadap manusia, contohnya bagaimana ya Bu? Soalnya tadi kurang jelas Bu. Baik Ervina, bagus sekali pertanyaan dari Ervina. Ada yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaan dari Ervina? Ya Pembri. Saling menghargai. Ada lagi? Ya Naru. Saya tolong menolong Bu. Benar apa yang kalian katakan, kewajiban terhadap manusia erat kaitannya atau hubungannya antara manusia dengan manusia, seperti tolong menolong, bertatap krama ketika bertemu dengan orang tua, saling menghargai, dan lain-lain. Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan dijadikan untuk bahan diskusi kalian secara berkelompok. Untuk kelompok 1 ada Ervina, Pembri, dan Ariana Alda. Untuk kelompok 2, Naru, Adit, dan Sekar. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian menuliskan hasil diskusi secara berkelompok. Untuk kelompok 1, silahkan kalian simak video yang ada di depan layar kalian. Penggerebekan aktivitas penebangan hutan ilegal dilakukan Selasa siang di Desa Penandangan Rokan 4 Koto di Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Kawasan yang dirambah merupakan area hutan lindung. Para perambah diduga tak memiliki izin untuk membuka lahan hutan tersebut. Dari lokasi petugas mengamankan beberapa pekerja dan mengamankan 2 alat berat. Diperkirakan 400 hektar hutan rusak akibat penebangan liar ini. Hasil penyelidikan sementara, lahan yang dibuka akan diperuntukkan sebagai ladang sawit. Petugas akan mengembangkan penyelidikan untuk mengejar pihak besar yang bertanggung jawab atas perambahan liar ini. Setelah kalian menyimak video mengenai penebangan hutan secara ilegal, menurut kalian tindakan yang dilakukan dalam video tersebut melanggar kewajiban apa dan apa dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut serta berikan solusinya. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Telah selesai, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, Ibu minta Pembri. Untuk kelompok 2, Ibu minta Sekar. Kepada perwakilan kelompok 1, silakan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi. Terima kasih Bu kesempatannya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan pelanggaran yang dilakukan dari video tadi itu Bu, termasuk pelanggaran kewajiban terhadap alam. Kemudian dampak dari pelanggaran yang dilakukan tersebut adalah 1, itu hutan menjadi rusak Bu. Habis itu hewan-hewan itu tidak punya tempat tinggal. Kemudian tanaman itu mati dan menyebabkan banjir Bu. Kalau untuk solusinya dari kelompok kami itu yang pertama bisa melakukan penanaman kembali atau reboisasi, terus melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, habis itu menjaga alamnya juga dari masyarakat dan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1, silakan kembali ke tempatnya dulu.
Beri aplaus untuk perwakilan kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 2, silakan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu dari video tadi, tindakan yang melanggar kewajiban terhadap alam. Terus dampak yang ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Adapun solusi yang kami ambil yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, dan tentunya pelaku yang diberikan sanksi. Bagus sekali penjelasan dari perwakilan oleh kelompok 2. Ibu suka sekali. Beri aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Benar apa yang kalian katakan tadi, bahwa tindakan yang di dalam video tersebut melanggar kewajiban terhadap alam, dan dampak dari pelanggaran tersebut mengakibatkan banjir, longsor, dan sebagainya. Apa solusi yang bisa diberikan? Solusi yang bisa diberikan salah satunya yaitu dengan cara reboisasi dan penyuluhan seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi. Anak-anak, negara juga membuat undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup dan alam sebagai upaya untuk membuat efek jera terhadap para pelaku pelanggar aturan atau norma yang berkaitan dengan alam. Seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa masyarakat adat juga menerapkan aturan atau norma yang ketat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan alam. Seperti masyarakat adat suku Dayak di Kalimantan Tengah, mereka menerapkan singer. Apa itu singer? Singer adalah sanksi atau hukuman berupa denda adat yang dikenakan pada orang yang melakukan pelanggaran aturan atau norma yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan alam. Baik anak-anak, sampai sejauh ini penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Nara, silakan. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, denda adat itu berupa apa ya, Bu? Bagus sekali pertanyaan dari Nara. Ibu, denda adat singer itu berupa apa ya, Ibu? Denda adat singer itu bisa berupa uang, sanksi, atau hukuman, disesuaikan dengan pelanggaran dari norma tersebut. Bagaimana Naru? Apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik Naru. Anak-anak, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Setelah kalian mengetahui sanksi atau hukuman dari pelanggaran hak dan kewajiban pada norma di kehidupan sehari-hari, Ibu ingin bertanya, apakah kalian siap untuk mendisiplinkan diri dalam menerapkan hak dan kewajiban pada norma? Siap. Selanjutnya, untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah diberikan Ibu akan mengukurnya melalui games Kahoot. Pada kuis hari ini. Adit, silakan maju ke depan. Ibu ada sedikit hadiah untuk Adit. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Adit, Bu. Silakan Adit. Baik, Bu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adanya norma, hak, kewajiban, dan singer. Salah satu contohnya di singer, yaitu adanya denda adat.
Benar apa yang dikatakan oleh Adit bahwa hari ini kita telah belajar mengenai apa itu norma, apa itu hak, dan apa itu kewajiban. Dan kalian telah mengetahui salah satu contoh kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu singer atau denda adat. Anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai UUD NKRI sebagai dasar hukum tertulis negara. Silahkan kalian cek dan pelajari di Google Classroom kalian masing-masing. Anak-anak, apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baik, sebelum mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang memimpin doa pada hari ini? Saya, Bu. Silahkan, Naru. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Naru yang telah memimpin doa di pagi hari ini. Sekian dari Ibu, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan ingat selalu mendisiplinkan diri menjalankan hak dan kewajiban pada norma di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.